Belajar biotek jadi asik bersama Ibu Zura. Hai semuanya. Pada video ini kita akan ngobrol tentang bioteknologi berikutnya, yaitu bioteknologi pertanian. Pernah nggak sih kamu bayangin gimana caranya tanaman bisa tahan dari hama tanpa disemprot pestisida? Atau ada nggak ya padi yang bisa tumbuh walaupun pada cuaca yang panas banget? Nah, semua itu bukan cuma mimpi, karena di dunia pertanian ada yang namanya bioteknologi. Dan bukan sembarang bioteknologi, tetapi bioteknologi khusus untuk bidang pertanian, dan bioteknologi ini masuknya ke bioteknologi modern. Simak terus video ini karena kita akan menjelajah lebih lanjut lagi tentang bioteknologi pertanian. Tahukah kamu, saat ini ada lebih dari 7,8 miliar manusia di muka bumi dan diperkirakan akan terus bertambah setiap tahunnya. Jumlah manusia yang bertambah menunjukkan kebutuhan jumlah pangan juga akan terus bertambah. Ada banyak sekali bahan pangan yang dibutuhkan untuk menghidupi kebutuhan manusia di bumi. Namun sayangnya, luas lahan pertanian semakin berkurang. Lahan-lahan tersebut saat ini beralih fungsi menjadi perumahan, perkantoran, hingga lahan industri. Selain itu, perubahan iklim juga mengakibatkan kekeringan di berbagai tempat belahan dunia. Jika hal ini terus dibiarkan, nantinya manusia harus siap menghadapi bencana kelaparan. Jumlah pangan yang dihasilkan tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, para ilmuwan berupaya menemukan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan ini. Melalui bioteknologi, ilmuwan menemukan cara menghasilkan tanaman yang melimpah, tanaman yang tahan terhadap hama, dan juga memiliki nilai gizi yang lebih. Bioteknologi yang berkembang di bidang pertanian adalah rekayasa genetika. Apa itu rekayasa genetika? Rekayasa genetika adalah manipulasi susunan gen suatu organisme sehingga dihasilkan organisme dengan sifat yang baru. Rekayasa genetika ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu menghilangkan gen yang merugikan. Misalnya di sini ada struktur DNA sebuah tanaman, di mana di dalamnya ada gen yang membawa sifat merugikan yang ditandai dengan warna hijau. Misalnya ini gen yang merugikan membawa sifat mudah terserang hama. Agar tanaman ini tahan hama, maka gen yang merugikan ini perlu dihilangkan, sehingga sifat merugikan tadi bisa hilang. Yang kedua, bisa dilakukan dengan cara menyisipkan gen yang menguntungkan dari organisme lain. Misalnya, ada gen dari tanaman A. Agar dia punya sifat tambahan yang lebih unggul, maka dapat disisipkan gen dari tanaman lain yang akan menghasilkan tanaman yang lebih unggul dan berkualitas. Contoh tanaman transgenik yang pertama adalah jagung transgenik. Pada gambar, terlihat ada dua macam jagung. Kalian pasti akan menebak jagung di sebelah kanan yang merupakan jagung BT atau jagung transgenik. Benar sekali. Jagung BT memiliki kelebihan antara lain, produktivitas tinggi dan tahan terhadap hama. Proses pembuatan jagung BT yang mengandung gen BT dari bakteri Bacillus thuringiensis yang menghasilkan protein beracun bagi serangga hama. Gen BT dimasukkan ke dalam corn expression cassette, kemudian promoter dan terminator ditambahkan untuk mengatur ekspresi gen BT. Kemudian gen BT dimasukkan ke dalam plasmid yang kemudian dibawa ke dalam sel jagung, sehingga gen asing tertanam dalam genom jagung. Sel jagung yang berhasil diubah kemudian tumbuh menjadi tanaman jagung transgenik yang dapat menghasilkan protein BT dan tahan terhadap hama tertentu. Contoh yang kedua, tomat transgenik. Tomat flower saver. Tomat ini dirancang agar memiliki umur simpan lebih lama dengan cara menghambat proses pematangan buahnya yang dilakukan dengan cara menyisipkan gen untuk memperlambat produksi enzim poligalaktoronase yang mempercepat perunakan buahnya. Selain ada tomat saver, ada juga tomat ungu. Hasil rekayasa genetika dari tomat yang dimodifikasi untuk menghasilkan pigmen antosianin yang memberikan warna ungu pekat dan kandungan antioksidan tinggi.
yang biasanya diperoleh dari bunga snapdragon atau buah blueberry. Contoh lainnya ada golden rice yang diperoleh dari rekayasa genetika untuk menyisipkan gen yang memungkinkan padi memproduksi beta-karoten. Selain itu ada melon transgenik yang diperoleh dari rekayasa genetik dengan menyisipkan gen BT untuk memproduksi melon yang tahan lama. Sekarang kamu jadi lebih tahu kan bahwa ternyata sayuran yang kamu makan setiap hari bisa aja itu terbuat dari tanaman transgenik yang diperoleh melalui bioteknologi pertanian. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.